Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya selalu berdoa kiranya kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini, sekalipun kita boleh berjumpa secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar taat kepada peraturan pemerintah, dan hanya khusus untuk minggu ini saja ya kita beribadah online. Minggu depan kita akan kembali berkumpul bersama-sama beribadah di gereja dan kita akan adakan perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah, di jalan, dimanapun berada, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita ada sampai saat hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari siapkan hatimu, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
kami ada sampai saat hari ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, namun karena kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sampai saat hari ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah pagi hari ini kami rindu Tuhan diberkati oleh Engkau. Kami rindu diberkati oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu diberkati oleh hadirat-Mu. Sekalipun pagi hari kami tidak bisa bersama-sama Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu, bahwa Roh-Mu, oh Tuhan Yesus, tetap ada dimanapun kami berada Bapa. Saat kami membuka hati kami di hadapan Engkau Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau pagi hari ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Kita buka firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-19. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam satu perikop itu adalah menceritakan tentang Sakius pemungut cukai. Saya rasa bahwa kita sudah sering sekali mendengar cerita tentang Sakius, si pemungut cukai, ya. Mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah ikut sekolah minggu, Bapak Ibu tentunya ingat siapa itu Sakius. Bahkan ada lagunya sekolah minggu yang mengatakan, Sakius orang pendek, kecil betul dia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dari jauh dan panggil padanya, hai Sakius, turunlah, aku hendak makan di rumahmu. Itu ya, itu lagu anak-anak sekolah minggu saudara. Nah, pagi hari ini kita mau
bersama-sama membaca dalam perikop ini dalam pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saudara yang di rumah silakan saudara menyimak Alkitab saudara masing-masing ya. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya Sakius pemungut cukai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa Sakius ini dia adalah seorang pemungut cukai. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam ayat-ayat ini tadi, dia itu adalah seorang yang kaya. Karena dikatakan bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi saudara lihat di dalam ayat itu ia adalah seorang di dalam ayat itu saudara kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang terpandang pada waktu itu saudaraku. Bukan hanya pemungut cukai yang biasa-biasa, tetapi dia seorang kepala pemungut cukai, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan kalau dia itu kepala pemungut cukai, berarti dia adalah orang yang kaya. Dia orang yang berada, saudara dikasih oleh Tuhan. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari kita akan melihat pelajaran daripada Sakius ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana akhirnya dia bisa mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Bagaimana akhirnya dia bisa mengenal Tuhan. Bagaimana akhirnya Tuhan mau singgah di rumahnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat tadi, saudara dikasih oleh Tuhan, karena iman, karena kerinduan, karena ya sikap daripada Sakius ini, sehingga kita melihat di dalam ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada dampaknya saudara dikasih oleh Tuhan. Pada saat orang itu berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan, dia mengalami satu berkat yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita juga sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita sudah lama menjadi anak-anak Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apakah hidup kita berdampak bagi sekeliling kita, saudara dikasih oleh Tuhan, seperti Sakius ini saudara? Karena pertobatannya, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan bahwa keselamatan terjadi atas seisi rumah ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 hal yang pagi hari ini akan saya bagikan kepada kita sekalian. Kita melihat sikap daripada Sakius ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa pada waktu Sakius melihat Yesus, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan karena dia badannya yang pendek, saudara. Dan saya percaya pada waktu itu bukan hanya Sakius saja yang memiliki badan pendek. Mungkin juga ada beberapa orang yang pada waktu itu memiliki postur tubuh yang pendek, yang kecil, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Yesus lewat, dia tidak bisa melihat. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, yang membedakan di antara orang-orang yang ada pada waktu itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat kerinduan yang dimiliki oleh Sakius, saudara. Saudara, Sakius seorang kepala pemungut cukai. Ya, dia orang yang tentunya memiliki wibawa, saudara, karena dia adalah seorang
seorang kepala, seorang pemimpin, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, pada waktu dia melihat Yesus, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dia lakukan, saudara dikasih oleh Tuhan? Dia naik ke pohon ara. Ya, dia nggak malu, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia nggak malu sekalipun dia itu kepala, pemungut cukai, dia seorang pemimpin, dia seorang pimpinan. Tentunya dia juga memiliki karyawan, dia memiliki bawahan, saudaraku. Tetapi karena kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, dia meninggalkan egonya sebagai seorang kepala, pemungut cukai. Ya, dia rindu, dia memiliki kerinduan yang sungguh, bukan kerinduan hanya sekedar siapa sih Yesus itu, siapa sih, bukan hanya sekedar kerinduan yang asal-asalan, tetapi kerinduan yang benar-benar keluar dari dasar hatinya. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat ini, Sakyus naik ke pohon ara hendak melihat Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, berapa lama kita ini menjadi anak-anak Tuhan? Berapa lama kita ini menjadi orang Kristen, saudara dikasih oleh Tuhan? Tetapi pertanyaannya di dalam diri kita, saudara dikasih oleh Tuhan, seberapa besar kita ini memiliki kerinduan di dalam Tuhan? Ya, pada waktu Sakyus mendengar bahwa ada Yesus, ya, yang lewat, yang mau datang ke Yeriko, yang masuk ke kota Yeriko, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan, saudara dikasih oleh Tuhan, dia langsung naik ke pohon ara, dia langsung mencari Yesus. Dia ingin tahu Yesus itu kayak apa sih sebenarnya, ya. Tetapi bukan hanya sekedar ingin tahu, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi kita melihat di dalam ayat ini dia naik ke pohon ara, ya. Dia tidak memikirkan bahwa aku ini adalah pemimpin, aku ini adalah kepala, pemungut cukai, aku ini orang kaya. Enggak, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia memiliki kerinduan tanpa dia memikirkan embel-embelnya bahwa dia adalah orang yang berpengaruh pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi yang saat ini dibutuhkan anak-anak Tuhan yang selalu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, situasi hari saat ini, saudaraku, ya, bahkan sampai Bapak Gubernur memberlakukan 2 hari kita nggak boleh kemana-mana, saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena situasi yang COVID yang semakin memprihatinkan, saudara dikasih oleh Tuhan, khususnya di Jawa Tengah ini, saudara. Nah, saudara, biarlah itu tidak akan mengurangi rasa rindu kita untuk kita terus berjumpa dengan Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat karena kerinduannya, Sakyus ini naik ke pohon ara, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa aplikasi, apa yang kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita ingin mengalami sesuatu, kehadiran Tuhan di dalam diri kita, saudara dikasih oleh Tuhan, miliki kerinduan. Ya, miliki kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, saudara dikasih oleh Tuhan, miliki kerinduan yang sungguh kepada Tuhan, saudara. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat ini tadi, saudara, pada waktu Sakyus memiliki kerinduan, Tuhan katakan, Sakyus, turunlah, aku hendak makan di rumahmu. Saudaraku, bayangkan kalau seorang presiden bilang kepada kita, Bu, aku mau makan di rumahmu. Aku mau mampir ke rumahmu, aku mau makan di rumahmu. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara pasti akan persiapan yang istimewa, masakan yang spesial, ya, menu-menu yang spesial. Apa kira-kira makanan yang spesial di Gombong ini, ya? Mungkin saudara akan siapkan tempe mendoan, mungkin saudara akan siapkan makanan-makanan khas di Gombong, ya, saudara, ya. Karena kita akan menyambut Bapak Presiden yang akan singgah ke rumah kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita siapkan tempat yang istimewa, rumah kita bersihkan, ya. Nggak mungkin kan Bapak Presiden datang ke rumah kita dalam keadaan berantakan. Gak mungkin, saudara dikasih oleh Tuhan. Pasti kita mempersiapkan yang terbaik. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, seperti hanya Sakyus pada waktu itu. Pada waktu Tuhan melihat kerinduan hatinya, kemudian Tuhan bilang kepada Sakyus, Sakyus, turunlah, aku hendak makan di rumahmu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Sakyus merasa sangat luar biasa senangnya, saudara. Karena
saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus yang pada waktu itu dielulukan, Yesus yang sungguh, waduh kabarnya sungguh luar biasa. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dia berkenan mampir ke rumahnya. Saudara, betapa senangnya saudara. Nah ini saudara, upah bagi orang-orang yang selalu memiliki kerinduan akan Tuhan. Ya, inilah upah bagi orang yang selalu merindukan akan Tuhan. Tuhan akan hadir di dalam kehidupannya. Tuhan akan hadir, Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya dan yakin kita semua sudah mengalami saudara. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita boleh rasakan. Kita sampai saat hari ini kita masih hidup, kita masih sehat saudara dikasih oleh Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat pada waktu Sakyus memiliki kerinduan akan Tuhan, maka kita bisa melihat maka Tuhan berkenan mampir ke rumahnya. Tuhan berkenan singgah di rumahnya. Artinya saudara, pada waktu kita terus memiliki kerinduan yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin saudara. Nah selanjutnya saudara, di dalam ayat ini kita bisa melihat, selain dia mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarganya, di rumahnya saudara dikasih oleh Tuhan, itu membuat dia bersuka cita saudara. Selain dia memiliki kerinduan tadi saudara, akhirnya apa yang terjadi karena perjumpaannya dengan Yesus. Saudara baca di dalam ayat selanjutnya saudara dikasih oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, di dalam ayat ini saudaraku, pada waktu Sakyus berjumpa dengan Yesus, dia mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka di dalam ayat ini saudara dikasih oleh Tuhan, dia akan berikan, dikatakan akan kuberikan separuh ya kekayaannya. Sungguh luar biasa saudara. Ya, artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan menyayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Memberi kepada Tuhan itu tidak sayang-sayang saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak perhitungan. Dengan Tuhan itu gak perhitungan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena dia rasakan, dia menyadari bahwa apa yang aku miliki itu semua adalah anugerah Tuhan. Semua yang aku miliki adalah berkat yang daripada Tuhan. Sakyus pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan memiliki kerinduan, ya. Kemudian dia mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumahnya, saudaraku. Membuat dia berubah, saudara. Membuat dia berubah. Yang tadinya dia memeras, yang tadinya dia, ya saudara dikasih oleh Tuhan, seorang pemungut cukai kita bisa melihat saudaraku dikasih oleh Tuhan, membungakan uang yang begitu mengikat, menjerat mungkin saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi akhirnya saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan separuh daripada hartanya akan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang diperas tadinya dikatakan akan aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan, orang yang mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah perhitungan dengan Tuhan. Amin. Dia tidak akan pernah perhitungan dengan Tuhan. Ini buat Tuhan lah, nggak usah lah. Aku aja masih kurang. Ya, mau menabur buat Tuhan mikir-mikir. Aku aja masih kurang. Mau berdoa mikir-mikir waktunya. Ini daripada aku berdoa, daripada aku ke gereja, daripada aku beribadah di gereja, daripada aku ibadah online, mendingan aku nonton TV, mendingan aku online, mendingan aku mainan HP. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupmu, jangan engkau perhitungan dengan Tuhan saudara. Ya, waktumu, uangmu, bahkan hidupmu, saudara, hatimu, jangan pernah engkau perhitungan dengan Tuhan. Ya, sebab apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki sampai saat hari ini, semua oleh karena berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat pada waktu Sakyus ini mengalami perubahan di dalam kehidupannya saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat keselamatan terjadi atas keluarganya. Ya, keselamatan terjadi atas keluarganya. Itulah yang menjadi kerinduan kita saudara dikasih oleh Tuhan. Kita semua mengalami keselamatan di dalam Tuhan.
Ya, kita harus mengalami berkat. Kita rindu mengalami berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan aja nggak pernah hitung-hitungan dengan saudara. Kita masih bisa menghirup udara segar saat ini, itu berkat Tuhan, saudara. Sering saya katakan bahwa berkat itu jangan hanya diukur dengan materi. Berkat itu jangan hanya diukur dengan uang, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kesehatan itu juga berkat yang luar biasa, saudara. Kita masih bisa bernafas, saudara dikasih oleh Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Kemarin kalau saudara menyaksikan sambutan daripada Bapak Gubernur, katakan bahwa sudah banyak tokoh-tokoh agama, sudah banyak tokoh-tokoh masyarakat, sudah banyak juga ya tim kesehatan, tim medis. Karena COVID ini mereka harus meninggal. Nah, kalau sampai saat hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, semua adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kau hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Ya, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya separuh-paruh, bukan hanya saat engkau enak hati, saudara, enggak, saudara. Tapi dalam situasi apapun, saudara serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab apa yang kau miliki sampai saat hari ini semua adalah oleh karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Miliki sikap seperti Sakius, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia seorang kepala pemungut cukai, tetapi dia mau merendahkan diri. Dia memiliki kerinduan yang sungguh dengan Tuhan. Ya, saudaraku, banyak tantangannya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Sakius pada waktu itu. Orang katakan, itu Yesus kok mau singgah ke rumah orang yang berdosa, saudara. Kalau pada waktu saudara menjadi Sakius diomong seperti itu, saudara, sakit hati ini, ya. Sakit, itu Sakius orang berdosa kok Yesus mau tinggal, Yesus kok mau singgah ke rumahnya. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan itu tidak akan menghalangi dia. Itu tidak menghalangi, itu tidak mengubah kerinduannya untuk dia berjumpa dengan dia secara pribadi. Mari saudara, kita mau belajar bersama-sama di dalam hidup ini, saudara. Teruslah memiliki kerinduan supaya engkau berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jangan pernah engkau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau engkau sudah diselamatkan sampai saat hari ini, itu bukan karena hasil usahamu, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, maka engkau tidak akan diselamatkan. Engkau masih hidup di dalam dosa, engkau masih hidup di dalam kutuk dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, engkau diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Jangan pernah engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah engkau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau hitung-hitungan dengan engkau, jangan pernah engkau hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, namun marilah biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kita. Kita belajar bersama-sama dari kehidupan Sakius, saudara dikasih oleh Tuhan. Apalagi dalam situasi yang saat-saat ini sedang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari miliki kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Tuhan, kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Miliki kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Kalau bisa, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hari Minggu jangan sampai saudara absen. Ya, kalau bisa, saudara, kecuali kalau saudara sudah sakit, saudara tidak bisa berbuat apa-apa di tempat tidur, ya, apa boleh buat. Tetapi kalau saudara masih sehat, saudara masih bisa melangkahkan kakimu ke gereja, jangan sampai engkau meninggalkan jam-jam ibadah, ya, khususnya hari Minggu, saudara. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa tidak menginjak-injak hari kudusnya Tuhan, hari sabatnya Tuhan, maka Tuhan akan bawa dia menaiki kendaraan kemenangan. Artinya apa, saudara? Tuhan akan terus berikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Kita belajar dari Sakius yang selalu memiliki kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin saat-saat ini engkau sedang mengalami kejenuhan di dalam imanmu. Saudara mulai malas untuk berdoa, saudara mulai malas untuk membaca firman Tuhan, bahkan malas untuk beribadah hari Minggu.
Saudara, mari bangun kembali manusia rohmu, saudara. Jangan sampai engkau dikalahkan oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang saat ini sedang terjadi. Tetapi mari bersama-sama kita mau bangkit, kita mau bergairah di dalam Tuhan, kita mau semangat, kita mau kalahkan keadaan ini, saudara, dikasih oleh Tuhan. Sebab roh Allah yang ada di dalam kita ini lebih besar dari segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini buat kasih-Mu, buat firman-Mu yang sungguh memberkati di dalam kehidupan kami, boleh mengingatkan kami kembali ya Bapa, supaya kami terus memiliki kerinduan yang dalam akan Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun biarlah Tuhan akan menolong mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang mengalami kejenuhan di dalam iman kerohanian mereka, Roh Kudus tolong, biarlah mereka boleh bangkit kembali, mereka boleh mengalahkan kelemahan mereka, dan mereka boleh setia lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu, supaya mereka terus setia di hadapan Engkau, supaya mereka terus sungguh-sungguh di hadapan Engkau Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat situasi dan keadaan yang saat ini terjadi karena virus corona yang sampai saat hari ini belum selesai. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan tolong sehingga situasi ini akan segera berlalu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat oleh karena virus ini. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini ya Tuhan Yesus putus asa, berikan kekuatan penghiburan di dalam Engkau. Tuhan, pimpin dan sertai Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga dengan menteri-menteri yang ada. Biarlah mereka juga diberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, untuk boleh memikirkan, oh Tuhan, situasi ini, sehingga kami boleh keluar dari situasi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini memberkati mereka. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus terus memimpin Engkau, menyertai Engkau. Kemanapun Engkau melangkah, tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan-Mu. Inilah berkat hamba-Mu mohon bagi seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami secara online pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada besok hari Minggu kedua. Kita beribadah kembali bersama-sama di gereja, ya, untuk kita boleh mengadakan perjamuan kudus. Siapkan hatimu saudara, supaya perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi benar-benar akan mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.